Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Berjumpa lagi di dalam ibadah online GB Lamtera pada pagi hari ini. Kita percaya kita datang ke tempat ini, kita datang ke hadirat Tuhan, ke ibadah online dimanapun Bapak Ibu berada. Tuhan ada di sana. Karena Dia memiliki kuasa yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita merendahkan hati kita. Mengatakan betapa besar Engkau Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Haleluya Yesus Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Benar Tuhan, tiada yang seperti-Mu, sebab kasih-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu dinyatakan atas tiap kami, hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, segala pujian hanya bagi-Mu, tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Sebab tiada yang seperti-Mu,
ada nama yang dahsyat selain namamu. Terima kasih Tuhan, Kau nyatakan besar kasih kuasa-Mu. Oh, haleluya. Sebab hanya Engkau Allahku. Haleluya. Sebab tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang sebanding dengan kuasa dan kasih-Mu atas setiap kami Tuhan. Anugerah-Mu yang besar yang menjadikan kami ada sampai hari ini. Bukan karena kekuatan dan kehebatan kami atau kepandaian kami Tuhan, kami ada sampai di titik ini. Tapi ini semua hanya karena kasih karunia dan anugerah yang Kau berikan atas setiap kami Tuhan. Kami percaya Yesus Tuhan, Kau akan tetap bekerja sekarang dan sampai selama-lamanya dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruhnya hanya kepada-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Biar Engkau yang bekerja Tuhan, biar Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami. Kami mau tanggalkan setiap pengertian kami sendiri, menggunakan akal sehat kami sendiri Tuhan. Tapi saat ini kami hanya ingin mengandalkan-Mu, mengandalkan kuasa-Mu saja. Kau nyatakan atas setiap kami, atas keluarga kami Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu saat ini berada, Kau ya Tuhan datang Tuhan, dan juga bekerja dalam kehidupan mereka masing-masing, mengubahkan dan akan mengubahkan kehidupan sekitar mereka. Saat ini Tuhan kami mau datang kepada-Mu, kami mau memuji dan menyembah-Mu dengan segenap hati, jiwa dan roh kami hanya untuk Engkau Tuhan. Biar ya Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu dan bisa menjadi dupa yang harum bagi kerajaan-Mu. Ini kami Tuhan, Kau memberikan yang terbaik yang kami punya. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan menyembah Tuhan, yang terbaik katakan amin. Haleluya. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memuji Dia. Dia adalah terang atas setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekat-Mu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Haleluya, Dia terang atas setiap kita, amin. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingin, sebab berada dekat-Mu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam
Haleluya. Kita percaya Tuhan adalah terang dalam kehidupan kita masing-masing. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau masuk lebih dalam ke hadirat-Nya. Kita percaya Tuhan yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita menyesal bahwa kita saat ini mengikut Tuhan, karena Dia sudah menunjukkan banyak sekali dahsyatnya perbuatan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita mau melayani dan mengiring Dia sampai akhirnya. Sebab ini kami Tuhan, pakai setiap kami Yesus Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji bukan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji bukan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Layani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji bukan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh, kami mau tetap setia mengiring
percaya Kaulah Tuhan yang membuat kami lebih berharga. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, untuk kami ini sanggup mengiring Engkau seumur hidup kami. Ajari kami Tuhan, supaya kami ini bisa menjaga diri kami, mau belajar untuk mengoreksi diri kami sendiri Tuhan, supaya kami ini dikatakan layak di hadapan-Mu. Ampuni kami atas segala ketidaktahuan kami, tapi kami justru mau belajar bagaimana kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bapa, ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami tidak bisa menyenangkan hati-Mu seperti yang Kau ingini. Seringkali kami terlalu memikirkan diri kami sendiri, kami terlalu ahli untuk mengoreksi orang lain, kami terlalu ahli untuk menyalahkan orang lain. Tapi hari ini kami mau belajar. Kami belajar untuk kami ini sanggup Tuhan memberikan warisan, membangun generasi kami, membangun generasi mendatangnya. Untuk semua apa yang mereka nanti contohkan dalam diri kami, itu layak di hadapan-Mu. Tuhan Roh Kudus, berikan kami roh wahyu, hikmat dan pengertian, sehingga bulan ini kami tahu cara mengajar generasi ke depannya. Yang paling penting kami tahu cara mengoreksi diri kami sendiri, sehingga ke depannya nanti Tuhan, generasi berikutnya ini yang menentukan. Tuhan menentukan saat Kau datang memimpin kami masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Ini yang menentukan Tuhan ke depannya, sehingga apa yang kami tinggalkan ini itu bisa menyukakan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta Kau paksakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Apa yang sudah mencong ke kiri ataupun ke kanan, kami minta Tuhan paksakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Semua yang bukan daripada-Mu, semua yang bukan daripada-Mu, baik kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh orang kuat, kutuk-kutuk nenek moyang ataupun apapun Tuhan, kami ikat kuasanya, kami patahkan, kami hancurkan, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh mau Tuhan, kami sungguh-sungguh mau Engkau sendiri yang berurusan dengan kami. Dan kami sungguh-sungguh mau Tuhan mewariskan sesuatu yang berharga dalam kehidupan kami, mewariskan iman kami, memberikan contoh yang benar buat generasi mendatang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh minta. Dan biarlah semua jemaat GBI Lamtera yang pagi ini beribadah, supaya bisa paham apa yang kami maksudkan pagi ini sesuai dengan tuntunan-Mu. Biarlah semua yang mau dibentuk Tuhan, diajari Tuhan, mau diproses Tuhan, kita katakan amin. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya sharing dengan tema mengiring Kristus sampai akhir. Sebenarnya ini sudah kami sharingkan 2 minggu yang lalu. Yaitulah kenapa kalau Anda mau khotbah online terus, ya Anda pasti akan tertinggal gitu kan. Kalau Anda memang sehat, Anda bisa mendatangi untuk kita bisa beribadah onsite. Saudara, tema khotbah pagi ini yang akan kami sharingkan, yang kami bersama-sama dengan gereja untuk kita sama-sama dalami dengan tema mengiring Kristus sampai akhir, saudara. Saudara, Anda tahu arti mengiring itu apa? Karena kata mengiring itu adalah kata kerja, verba, saudara. Anda harus tahu mengiring itu ada 2 arti. Yang pertama yaitu mengikuti dengan maksud mengawal, dengan maksud mengantar dan sebagainya. Saya berikan contoh kepada Anda semua. Kalau Anda lihat Bapak Presiden kita tercinta, Bapak Jokowi pergi kemana-mana, tempo hari mampir Semarang. Waktu saya lewat di dekat pasar, dekat rumah saya itu ramai sekali. Oh ternyata ada RI1 di sana. Banyak yang ngawal saudara. Itulah arti
mengiringi. Mengiringi yang pertama itu artinya adalah mengikuti dengan maksud mengawal, mengantarkan dan sebagainya. Seperti dalam para pengawal Pak Presiden ini mengawal Presiden dalam kunjungan kenegaraannya, saudara. Itu arti mengiring yang pertama. Arti mengiring yang kedua adalah menyertai. Contoh, kalau Anda punya relationship dengan seseorang jarak jauh. Zaman saya dulu kalau mau telepon luar kota mahal, apalagi kalau pas di luar negeri. Itu harus masuk satu saluran dulu, 00 berapa, baru masukkan kode negara, baru nomor yang dituju. Mahal biayanya, saudara. Akhirnya kalau kita berhubungan jarak jauh, makanya kami tulis surat, saling tulis surat gitu kan. Bahkan surat ini itu dalam tulisan itu dikatakan apa? Salam rinduku, mengiring surat saya ini. Lah surat ini mengiringi, saudara. Itu arti mengiring, saudara. Nah, kita sebagai orang tua, siapa di tempat ini yang sudah berkeluarga, angkat tangan dan punya anak? Saudara, kita sebagai orang tua, tujuan Anda dan saya bukan hanya bangun keluarga, saudara. Kita ini kalau cuma bangun keluarga itu lebih simpel karena memastikan anak kita sekolah, gitu kan, anak kita bisa mendapatkan kehidupan dengan layak, itu lebih simpel. Tapi Anda dan saya ini bangun generasi, lah itu yang kompleks, saudara. Karena apa yang akan generasi kita lakukan, mereka itu karena melihat Anda dan saya sekarang, itu enggak mudah. Bangun generasi itu apalagi generasi yang bersedia mengiring Kristus sampai akhir. Kristus ini diiring, saudara, sampai akhir, generasi yang mau diselamatkan. Karena Kristus kan bukan cuma untuk satu ras agama saja, untuk semua orang. Nah, dikenalkan pribadi yang tanpa memaksa, bukan mengajak pindah agama, tapi mengalami Kristus dalam kehidupan. Bahkan kita mengiring Kristus sampai akhir. Nah, itu generasi yang seperti itu yang kita bangun. Itu enggak mudah. 2 minggu yang lalu anak saya sharing, apalagi liburnya lama gitu kan. Beliau kemarin ngomong ke saya mau sharing di kebaktian pagi, yang sore saya rayu enggak berhasil. Pokoknya sekali aja enggak mau gitu kan. Dia cerita, karena waktu pas saya ketemu orang kan karena liburan kan pasti ikut si Koko Brand ini. Dia cerita, ada orang tuh ngomong, nek cuman ke Roma, kemana, gampang cari tujuan, beli tiket pesawat, tujuannya jelas. Lah Tuhan kan enggak jelas, enggak ada, enggak kelihatan kan. Jadi kita ini kan gerambyang katanya. Datang ke gereja cuman semeriwing-semeriwing, enggak tahu. Datang ke ibadah, ya aku ya enggak ketemu Tuhan katanya. Satu yang saya ngomongkan kepada orang ini, dan anak saya kemarin juga cerita, kalau kamu melihat Tuhan tuh kelihatannya enggak ada, kamu bisa merasakan Tuhan enggak? Lah wong ngerasakan setan aja kita jago, bulu kuduk lo berdiri masuk ruang gelap aja kita jago ngerasain setan. No. Tempat angker lo Anda bisa jago ngerasainnya, rasanya kok ada sesuatu katanya. Lah wong ngerasain Tuhan kan ya pasti kerasa toh saudara, wong ngerasain setan janda kerasa kok. Lah dari sana tuh kan pasti kita bisa merasakan gitu loh. Didik generasi berikutnya kalau tidak dibawa pengenalan akan Tuhan, mau jadi apa? Kalau anak kita cuma cekoki harus kaya, harus ranking 1. Lah terus mau jadi apa saudara? Yang kaya itu ya banyak, yang jadi ranking 1 ya banyak. Takut Tuhan atau tidak? Kalau enggak takut Tuhan, melakukan hal yang mendukakan hati Tuhan. Saya kemarin sharing di acara SPY, saya pengikut Yesus, yang motonya itu ada di belakang saya. Itu semua berurusan dengan tanah, saudara. Waktu di Taman Eden ada ular, ada Adam dan Hawa. Kalau saya singkat ada dan Hawa, saya katakan manusia, sejak itu aja. Jadi ada 2 pihak, ular dan manusia. Pada saat ular itu
membohongi gitu kan, mengadali manusia sehingga jatuh dalam dosa. Yang dikutuk siapa saudara? Anda baca nanti di kitab Kejadian. Yang dikutuk ularnya. Tapi kalau manusia yang dikutuk siapa? Manusia yang dikutuk adalah tanahnya. Kalau Anda pengen tahu ikut SBY mendatang, ya beberapa bulan lagi. Saya nggak bahas itu, saya mau bahas tentang Anda harus tahu mengiring Kristus sampai akhir, apalagi kita ini bangun generasi, itu nggak gampang. Nah, pagi ini kita baca di Kisah Para Rasul pasal 20, ayat 20 sampai 24. Kisah Para Rasul pasal 20, ayat 20 sampai 24. Firman Tuhan berkata, sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Nah ini orang yang tahu perannya dia itu bangun generasi. Orang yang bangun generasi tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi orang lain. Buat semua orang, buat generasi kedepannya itu tentunya. Firman Tuhan berkata, semua ku beritakan dan ku ajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat, mengarahkan mereka itu untuk bertobat. Bukan menghakimi mereka, saudara. Mengarahkan mereka bertobat. Siapa kita menghakimi? Wong Tuhan aja belum ketok palu untuk menghakimi kita kok. Masa kita menghakimi orang lain? Kita ini mengarahkan mereka, saudara. Supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang, perhatikan, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Anda bisa bayangkan kalau orang itu ditawan, dia enggak bisa sesuai kehendak hatinya. Dia harus mengikuti kehendak orang yang menawan, kalau itu ditawan sama orang. Ini ditawan oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus. Jadi kehendak Roh Kudus ngomong apa, ya dia jalan. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Dan perhatikan, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Ya karena memang itu disuruh ya langsung berangkat, enggak tahu nanti ada apa di sana yang bakal terjadi. Selain apa dikatakan apa? Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku. Ya, bayangkan dari kota ke kota kepadaku. Tipe kayak saya kalau berangkat ke tempat lain, keluar rumah aja, iki kudu jelas. Nek ora jelas stres saya. Iki ngejak aku nang ndi to? Nek cuman mubang, maaf kata ora usah melu saya. Loh saya diajak sama keluarga ke mall tuh saudara. Saya tanya, di mall mau ngapain? Tipe saya itu gitu. Makan, oke. Terus nonton, oke. Terus ya walking lah. Pas walking aku tak nongkrong wae ya. Itu saya. Enggak cuman di mall, di luar negeri Anda tanya sama tim kami. Saya itu, kowe mari ngene nang ndi? Ya lihat-lihat lah, ya wis. Nanti sore tak tunggu di sini ya. Kowe keliling-keliling ngono nang Disneyland keliling aku tak tunggu nang kene. Kadang-kadang keluarga saya jengkel juga. Wah, asem tenan iki. Dijak keliling-keliling rak doyan. Soalnya memang saya enggak suka. Lah kecuali dipaksa. Jadi kan ditawan sama keluarga. Ayo kudu melu. Oh ya, main iki ya. Ya. Rak ketang pulang ke penginapan Pegelinu kabeh, Saudara. Lah gimana tidak, wong medannya kadang-kadang kalau di tempat bermain kok Universal Studio di mana-mana itu kan ya medannya kan ya lumayan gitu kan. Ya tapi kalau dari kota ke kota saya disuruh pergi rak jelas, saya orangnya lebih baik tidak. Saya belajar itu kan. Ternyata yang namanya Rasul Paulus itu sebagai tawanan roh, gitu, tidak tahu
Apa yang akan terjadi atas diriku katanya di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku. Wih, itu saya nggak bisa banget. Saya belajar itu. Bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Waduh, penjara dan sengsara menunggu sekalian. Waduh, iki. Tapi perhatikan dikatakan apa? Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudara, Rasul Paulus ini kalau saya terapkan dalam dunia sehari-hari, dalam dunia pekerjaan, ingat, bekerja dan pelayanan tuh jangan dipisah, saudara. Walaupun tempatnya berbeda, tapi dalam bersikap, punya attitude, punya karakter, punya etos kerja itu jangan dipisahkan. Nek dipisahkan, Anda sendiri yang menerima akibatnya, gitu kan. Saya bisa memberikan sebuah gambaran cara kerjanya, etos kerjanya, motivasi kerjanya Rasul Paulus akan pengabdian kepada Allahnya. Ini saya bisa gambarkan di dunia bisnis itu kayak top eksekutif perusahaan besar, saudara. Kalau kita belajar di dunia kerja, para top eksekutif perusahaan besar itu bisa berhasil mencapai banyak prestasi dalam bidangnya. Itu karena mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan profesional yang tinggi. Kalau enggak profesional, ya bangkrut pasti. Ora ono hasilnya kewer-kewer pasti kan. Bayar iki rak sanggup, bayar iku rak sanggup. Karena enggak menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan profesionalisme yang tinggi. Kalau Anda lihat top eksekutif perusahaan besar, itu adalah orang-orang pembelajar yang rendah hati. Itulah kenapa banyak-banyaklah belajar mengoreksi diri Anda sendiri. Sebab kalau Anda terus belajar mengoreksi orang lain, tak beritahu, ngoreksi orang lain tuh enggak usah belajar. Kadang-kadang wis canggih awake dhewe ngoreksi orang lain. Itu dikatakan di Roma 2 ayat 3. Jadi belajar mengoreksi diri kita sendiri. Apakah kita tuh bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan profesional yang tinggi, saudara. Nah, itulah dikatakan saya melihat, saya pelajari gitu kan. Bagaimana orang itu bisa dikatakan punya sikap profesional yang tinggi. Yang pertama, orang dikatakan profesional karena ia punya wawasan, ia punya pengetahuan, dia paham dan pemahamannya itu dalam dan luas dalam bidang yang ia tekuni. Kalau sampai Anda itu dikasih kepercayaan sama Tuhan kerja di sebuah perusahaan, Anda dipercaya Tuhan untuk bisa kuliah di sebuah perguruan tinggi, Anda bisa sekolah walaupun yang bayar masih orang tua Anda di sebuah sekolah gitu kan. Anda dipercaya Tuhan untuk full time, untuk melayani Tuhan. Perhatikan, kalau Anda dikatakan profesional, itu Anda harus belajar. Maka orang yang belajar yang pertama dikatakan profesional. Kalau orang mau belajar, maka ia punya wawasan, ia punya pengetahuan dan paham, punya pemahaman yang dalam dan luas dalam bidang yang ia tekuni. Orang enggak cuman itu aja taunya, saudara. Nah, itulah kenapa orang profesional itu pasti seperti itu. Yang kedua yang saya pelajari, orang dikatakan profesional karena orang itu bisa menerjemahkan pengetahuan yang dia miliki itu bisa diterjemahkan, diberikan segampang mungkin penerapannya, pemahaman bahasanya bisa diberikan dengan bahasa yang gampang ditangkap untuk menjadi keterampilan yang berguna untuk orang itu bisa berkarya. Nah, itu butuh sharing, saudara. Itulah kalau Anda belajar tentang firman Tuhan, Anda mau bertumbuh. Anda cuman online, mohon maaf loh saudara ya, enggak bisa. Anda butuh berkomunitas.
Karena orang yang dikatakan mengiring Kristus sampai akhir seperti Rasul Paulus sampai dari tawanan roh, bahkan sebagai digambarkan dalam dunia kerja itu sebagai top eksekutif perusahaan besar yang dikatakan profesional, itu dia harus bisa menerjemahkan pengetahuan yang dia miliki, yang diberikan Tuhan kepada dia ini menjadi keterampilan yang berguna untuk berkarya. Yang ketiga yang saya pelajari, bagaimana orang dikatakan profesional. Yang ketiga, orang itu punya integritas yang tinggi yang diakui oleh teman-temannya, oleh koleganya, oleh masyarakat sekitar di mana ia berkarya. Jadi kalau Anda membangun generasi, tapi Anda dikenal orang yang tidak mau tahu sama orang lain, Anda terkenal sombong. Makanya saya tuh selalu didik sama tim saya di kantor tuh gampang. Saya dengar cerita. Orang ini nih kalau ditanya apa, aku nih sibuk, gak ada waktu aku nganggur. Tapi begitu report akhir bulan, 3 bulan hasilnya gak ada. Saya kan ngomong, sibuknya sibuk apa gitu kan. Gak pernah nganggur, ini ngapain? Tukang batu ya gak pernah nganggur. Tapi ngapain? Ngangkat batu yang di mana kan gitu kan. Yang disibukkan tuh apa gitu kan. Kenapa? Karena orang tuh bisa ngomong gak pernah nganggur, bisa ngomong repot, tapi ternyata dia tidak mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan, saudara. Artinya dia gak punya integritas yang tidak diakui oleh teman sejawatnya, oleh masyarakat di sekitarnya. Rasul Paulus ketahuan hasil kerjanya, top eksekutif ketahuan hasil kerjanya. Nah itulah kenapa saya harus ingatkan ke Anda, berkomunitas, ikuti komsel. Waktu SBY kemarin dikasih pemasukan sama kakak saya, butuh pemahaman. Butuh pemahaman, akhirnya kita buat kelompok-kelompok kecil, saling sharing, kebuka semua, kau punya masalah ini, aku punya masalah ini, butuh berkomunitas. Dari sanalah Anda bisa belajar membangun generasi di bawah Anda. Bandingkan Rasul Paulus dengan top eksekutif yang profesional, enggak kalah. Itulah kenapa saya kan ngomong kan, enggak ada bedanya antara pelayanan dan dunia kerja. Kalau Anda bedakan, Anda sendiri yang enggak bisa efektif dan efisien, saudara. Itulah sebabnya Paulus tuh enggak kalah sama profesional top eksekutif perusahaan besar. Sebagai pelayan Tuhan, ia punya profesionalisme yang tinggi sesuai standar masa kini. Ceramah Paulus di depan para penatua Efesus secara enggak langsung, dia mengungkapkan bahwa Paulus itu adalah seorang profesional sejati, saudara. Ia punya integritas yang tinggi, dibuktikan dengan hidupnya yang transparan di hadapan jemaatnya. Anda bisa baca sendiri di ayat 18 bagian B dan ayat 34 dari Kisah Para Rasul 20, Anda baca di rumah. Lah integritas seperti ini loh, meliputi kesetiaan dalam tujuan hidupnya, yaitu melayani Tuhan, tetap setia, taat mengemban misi dan tanggung jawabnya walaupun situasi dan kondisi tidak mendukung. Anda bisa baca dari Kisah Para Rasul yang sama di ayat 19 sampai 24, saudara. Rasul Paulus selalu tuntas dalam menjalankan tugasnya. Bukan tipe rasul yang mut-mutan, nek mut dikerjake, ramut ora dikerjake. Enggak, dia tuntas dalam menjalankan tugasnya. Ora mutungan, sidik-sidik mutung. Digare orang tersinggung. Enggak mau melupakan kesalahan orang lain. Saudara, kalau Anda tuh disakiti orang lain, terus Anda marah, enggak mau mengerjakan tanggung jawab Anda lagi, ingat, kalau Anda enggak mau melupakan kesalahan orang lain, itu sebenarnya sebuah cara halus untuk mengatakan bahwa Anda tuh enggan mengampuni kesalahan orang lain. Kalau Anda enggan mengampuni kesalahan orang lain, bagaimana Bapamu yang di surga mengampuni Anda, saudara? Saya enggak tak ambil pusing. Selama orangnya sudah minta maaf ya sudah. Enggak minta maaf aja saya maafkan kok.
Saya tuh bukan tipe orang yang gampang mengingat-ingat kejadian terdekat. Sekarang saya tuh sudah gampang lupa. Tadi ngomong apa aja saya lupa kalau saudara. Terlalu jauh saya tuh dibawa Tuhan untuk punya visi yang memikirkan yang jauh. Ini perubahan yang saya alami. Saya akui saya alami. Perubahan saya. Kenapa? Tipe melankolis tinggi, koleris kuat. Bisa dibuat orang ngomong sesuatu, langsung saya gampang lupa dan gampang memaafkan. Bagi saya tuh terima kasih Tuhan, terima kasih gitu. Anda kan dibawa ke sana pasti, karena Anda dibekali untuk mengiring itu sampai akhir dan Anda umurnya nututi itu gimana. Ya kalau saya masih terbawa sama manusia lama yang saya, tipe melankolis itu kan kalau kena tato sedikit itu kan diinget-inget. Warna bajunya dulu mengingat-ingat, saya tuh warna bajunya orang warna apa. Saya harus membalas dia dengan cara apa? Ya ora barbar. Saya bisa sakit lever, jantung, stroke barang saudara. Tapi sekarang saya bisa gampang saja, ya terserahlah. Mau ngomong sama saya apa, terserah saya ampuni saja. Gitu saya orangnya sekarang. Itu karena saya paham, berarti aku dididik ya sampai sejauh itu gitu loh. Rasul Paulus juga sama. Dalam kesungguhannya dia, di ayat 31, bersih dan jujur soal keuangan di ayat 34 itu Rasul Paulus punya integritas saudara. Itulah kenapa enggak hanya itu Rasul Paulus juga punya wawasan yang luas sehingga tahu apa yang akan dihadapi oleh jemaat Efesus. Ia pun tahu siapa yang dapat mendukung dan menopang mereka di ayat 31 dan 32. Renungkan bagaimana jika setiap pelayan Tuhan baik Anda itu melayani secara penuh waktu maupun Anda itu belum melayani secara penuh waktu, masih full heart, masih sepenuh hati tapi belum sepenuh waktu. Maupun Anda melayani sekarang sebagai majelis, sebagai pengurus, kepala departemen di gereja Anda, sebagai aktivis gereja, aktivis kantor, di organisasi, aktivis kampus. Anda renungkan, apakah Anda sudah punya syarat-syarat hal-hal yang dikatakan profesional, saudara. Saudara, itulah kenapa Anda harus tahu Tuhan kita yang kita iringi itu Tuhan yang maha besar, segala-galanya, maha saudara, maha segala-galanya. Bayangkan, saya kemarin cerita di 2 kali ibadah 2 minggu lalu, tahukah Anda jarak bumi dengan matahari itu 150 juta kilometer. Dan setelah saya pelajari kecepatan pesawat itu 800 kilometer per jam. Bahasanya bukan banter, buanter gitu kan. Kecepatan pesawat kalau enggak buanter enggak mungkin terbang. Jikalau Anda naik pesawat non-stop 24 jam tanpa berhenti di bandara-bandara, non-stop 24 jam, sampai matahari, Anda tiba di matahari itu 21 tahun kemudian. Bayangkan lahir cenger, dibawa naik pesawat non-stop ke matahari, nanti Anda tiba di matahari baru umur 21, kan luar biasa. Kalau Anda naik bis, itu tiba di matahari 200 tahun kemudian saudara. Anda bisa bayangkan yang sebesar dunia ini yang luar biasa, di mana planetnya kan enggak cuma bumi toh, dari matahari kan ada banyak, Anda sudah belajar Merkurius, Venus, bumi dan segala macam gitu kan. Itu kayak apa? Nah dikatakan apa? Namun Tuhan mampu mengukur langit dengan jengkal. Ngukur langit pakai jengkal. Yesaya 40 ayat 12. Itu luar biasa saudara. Lah kita tuh mengiring Tuhan yang luar biasa gedenya. Kalau Anda bekerja di kantor aja Anda bertanggung jawab, apalagi Anda bekerja bersama Tuhan, harus luar biasa. Anda dalam mengiringnya punya integritas, punya kemauan untuk belajar, mengalami dia. Itulah saudara saya dorong Anda untuk Anda baca Alkitab. Kenapa saudara? Karena Alkitab itu Tuhan berbicara kepada Anda dan saya. Loh saya sudah berdoa saja kan cukup toh Pak? Kalau berdoa Anda bicara sama Tuhan, Anda terus yang bicara. Kalau Anda baca Alkitab, makanya orang ngomong Tuhan tuh enggak bisa dilihat, enggak bisa digimanakan, enggak dengar saya.
Lah supaya dengar masuk ke hati, bacalah firman Tuhan, saudara. Itu Tuhan bicara kepada Anda dan saya. Karena kalau Anda berdoa saja bagus, itu kita bicara sama Dia terus. Itu harus ada koneksi ilahi, divine connection, ada relationship sama Tuhan. Itulah kalau Anda baca perjanjian lama, banyak inspirasi, banyak hal-hal motivasi buat Anda dan saya. Tapi kalau saya lihat itu bukan aplikasi, saudara. Kalau mau belajar aplikasi, belajar niru Yesus Kristus. Diterapkan tuh bisa. Gunakan arahan aplikasi yang sumbernya perintah perjanjian baru dari Yesus, saudara. Aplikasi itu toh Pak, wis gini saja. Kalau Anda beli mobil, saya selalu tanya, buku panduannya mana ya Koko Cinta? Saya ngomong sama anak saya, wah ini bahasa Inggris kabeh. Papa kok ngomong bahasa Inggris, ya mudeng membahasakannya tapi kan mikir. Nah, anak saya kan enggak, ngomong Inggris orang mikir, ngomong Indonesia malah mikir. Ya, lebih baik dia tak suruh menerjemahkan bahasa Inggris buku panduan mobil. Karena bahasa Inggrisnya tanpa mikir. Kalau ngomong bahasa Indonesia pakai mikir malahan. Terbalik sama saya. Nah, buku panduan ini itu kan buku panduan aplikasi, saudara. Kalau mau berjalan, maka pencetlah power mobilnya. Kan enggak, sekarang kan enggak cuman begini, kan ada yang pencet. Oh gitu ya, jadi gini loh Pak. Nah itu aplikasi, maka mobilnya bisa Anda nikmati semua fitur-fiturnya. Ya ini kalau Anda mau belajar aplikasi, belajar niru Yesus Kristus. Bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah kalau sudah Anda punya hubungan khusus dengan Tuhan, please jangan melanggar kepercayaan yang sudah dibangun dengan usaha yang keras. Loh banyak pengikut agama lain tuh berusaha keras saudara. Lah kalau sudah kayak gitu tuh kan sudah berusaha keras, jangan dilanggar kepercayaan yang dibangun dengan usaha keras. Sebab setiap kali kita melanggar kepercayaan, melanggar hubungan kita dengan Tuhan, maka kita membuat retak sendiri apa yang susah payah kita bangun, saudara. Kalau Anda sudah susah payah bangun, Anda membuatnya jadi makin lamban untuk Anda bisa terbangun lagi hubungan itu. Bahkan bisa jadi Anda enggak punya hari esok. Besok masih ada. Cuma saya beritahu loh ya, belum tentu besok punya Anda dan saya loh, saudara. Ya kalau Anda enggak meninggal besok. Bisa-bisa Anda enggak ada waktu untuk terbangun kembali gitu loh. 2 Korintus 7 ayat 16, saudara. Itulah kenapa Rasul Paulus mengalami banyak tantangan dalam memberitakan Injil, mengalami dera, sesah, penjara, jadi bagian dalam pelayanannya. Tapi demikian Paulus tetap taat mengajarkan firman Tuhan, baik di muka umum maupun di rumah jemaat. Baca di Kisah Para Rasul 20 ayat 20. Saya takut Pak. Memberitakan kabar baik saya takut. Ya Anda harus datang BPC. Loh kenapa Pak? Di sana kita enggak ada khotbah, ya kan? Paling banter kesaksian. Kita hanya memuji dan menyembah. Karena saya diberikan sebuah visi dari Tuhan tuh punya worship and prayer center, tempat yang khusus untuk memuji dan menyembah. Kenapa Pak ke sana? Setelah saya pelajari, setelah kita memuji dan menyembah, itu ketakutan kita hilang kok saudara, lenyap kok. Anda paham toh kenapa kita tuh punya visi worship and prayer center. Segala ketakutanmu tuh lenyap kok saudara kalau Anda muji dan nyembah Dia. Makanya saya lihat tuh di BI Lamira nih dilengkapi pelan-pelan loh. Firman dilengkapi, hikmat dibuka. Kita tahu kita ini harus memberitakan kabar baik. Wedi Pak, teko dino Jumat. Tidak bisa datang Pak. Live IG saudara, saya lo ikut. Melenyapkan ketakutan. Kalau Anda memberitakan kabar baik, itu artinya Anda akan berbuat benar karena sayang sama orang lain. Ketika kamu berbuat benar, perhatikan, Tuhan Yesus Kristus bersamamu. Benar saudara? Ketika kamu gagal, ketika Anda dan saya gagal, perhatikan,
Tuhan Yesus Kristus masih bersamamu. Benar? Apa yang ditakutkan? Wong kita nggak maksa orang pindah agama. Rasul Paulus juga setia bersaksi tentang Injil kepada orang Yahudi dan Yunani. Dalam menunaikan tugas pelayanannya, Rasul Paulus tidak gentar meskipun taruhannya adalah nyawanya. Dan bagi Rasul Paulus, bagi beliau, yang terpenting baginya adalah bisa mencapai garis akhir tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan Yesus kepadanya. Itulah kenapa bisa dikatakan Rasul Paulus setia sampai akhir hidupnya dalam melayani Tuhan. Yang juga katakan amin. Setiap orang, Anda dan saya, dikatakan orang percaya, maka Anda harus setia mengiring Kristus, saudara. Orang yang setia adalah yang pertama, orang yang bertahan. Katakan sama-sama dengan saya, orang yang setia adalah orang yang bertahan. Sampai kapan, Pak? Sampai pada kesudahannya. Wis bar, ya itu bertahan terus. Kalau dalam bela diri Anda sedang capek memukul, Anda jangan lupa bertahan. Dua tangan. Tahan. Sampai yang sana lemes, nafas habis, gantian pukul. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Bukan cuman pas lagi mood aja, begitu capek, wis, leren, time out. Ya. Orang yang setia itu orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Dan bagi mereka yang setia, perhatikan, akan mengalami keselamatan dari Tuhan, saudara. Anda baca di rumah Matius 24 sampai 13. Matius 24 ayat 13. Yang kedua yang saya pelajari, orang yang setia adalah orang yang punya pendirian yang kokoh dan dapat dipercaya. Orang yang punya pendirian yang kokoh dan bisa dipercaya, dapat dipercaya, itu orang yang setia. Berapa kali saya diizinkan Tuhan punya tim yang luar biasa setia. Sampai sekarang. Belasan puluhan tahun bersama saya. Dan beberapa kali saya dengar orang di luar tuh iri. Kok bisa ya kamu bisa menemukan Pak ini? Kok bisa kamu menemukan Bu ini? Kok bisa ya kamu punya tim kayak begini? Karena dia punya pendirian yang kokoh dan bisa dipercaya, saudara. Dan saya pelajari orang yang setia adalah orang yang melakukan kesetiaannya, orang yang memiliki karakter buah roh, saudara. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Itulah kenapa saya harus sharing ke Anda, kesetiaan itu merupakan bukti. Katakan sama-sama dengan saya, kesetiaan itu merupakan bukti. Bukti dari apa, Pak? Bukti dari pertumbuhan iman seseorang. Katakan sama dengan saya, bukti dari pertumbuhan iman saya. Kenapa saudara dikatakan bukti dari pertumbuhan iman? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Dan kesetiaannya digambarkan sampai ke awan. Karena begitu tinggi dan luasnya kesetiaan Tuhan. Baca di rumah Mazmur 36 ayat 6. Itulah kenapa saya tadi ngomong ke Anda, bukan? Ketika kamu berbuat benar, Tuhan Yesus Kristus bersamamu. Tapi ketika kamu gagal, karena Tuhan dan kita, Tuhanmu dan Tuhanku ini setia. Ketika kita gagal, Tuhan Yesus masih bersama kita, saudara. Yang setuju katakan, yes. Apa yang ditakuti? Katakan kiri kanannya, tidak ada.
Itulah kenapa kalau Anda belajar, ciri orang yang mampu mengiring Kristus sampai akhir, cirinya adalah orang-orang itu pasti punya tanda-tanda, punya ciri-ciri orang yang setia kepada Tuhan. Ciri orang yang setia kepada Tuhan adalah bertahan sampai akhir. Kata bertahan dalam bahasa Yunani adalah hupomeno, yang artinya tinggal tetap pada posisi semula. Artinya apa? Dalam keadaan apapun tetap kokoh, tetap kuat dalam Tuhan. Mau badai kayak apa, aku tetap milik Tuhan dan aku tetap bersama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Meskipun ada tekanan yang datang, apalagi masa antikris gitu kan. Banyak orang yang sekarang ini aja nggak usah ngenteni masa antikris, sekarang saja sudah banyak orang enggan gitu. Katanya orang yang dekat sama Tuhan tuh dikatakan enggak zaman now katanya. Suruh melayani, prei apa untungnya buat saya katanya. Aku ngelayani, aku yo ora sugih-sugih katanya. Hah? Aku ngelayani, aku tetap aja nggak dapat jodoh. Hah? Sedangkal itukah? Aku ngelayani, nyatanya aku ya masih kena masalah katanya. Aku ngelayani, bojoku tetap selingkuh. Aku ngelayani, nyatanya aku tetap sakit yang nggak sembuh-sembuh. Aku ngelayani, nyatanya hidupku ya tidak seperti orang lain katanya. Berarti Anda melayani dengan maksud supaya menguntungkan Anda begitu? Saudara, kita akan belajar, kita akan bahas gitu ya. Kalau kita gagal, tadi saya ceritakan, Tuhan Yesus Kristus masih bersama kita. Kalau Anda dikecewakan orang lain, kalau Tuhan Yesus Kristus masih sama kita, terus apa yang Anda takuti, saudara? Bukankah orang yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan Tuhan, yang dikutuk itu tanahnya orang itu sendiri, saudara? Dengan susah payah dia menaburi, menanam, ngasih pupuk, tapi kalau tanahnya sudah terkutuk, dia kan kesusahan sendiri kok, saudara. Anda tetap aja setia sama Tuhan, kenapa sih? Saya nggak pernah pusing orang lain mau apa. Kemarin SPI kita buka, bahkan saya nggak bisa ngomong banyak hal di online, saya hanya bisa sharing pada saat onsite. Saya undang Anda. Saya beritahu ke Anda, keadaan apapun yang dikatakan tinggal tetap pada posisi semula. Kata bertahan itu artinya orang itu tinggal tetap pada posisi semula. Artinya dalam keadaan apapun, tetap kokoh dan kuat dalam Tuhan. Yang juga katakan amin. Apapun, meskipun ada tekanan yang datang, tetapi tidak mau mundur. Karena Tuhan tidak berkenan dengan orang yang mundur. Anda mengutuk tanah Anda sendiri. Ibrani 10 ayat 37-39, saudara. Saya ingatkan ke Anda, Tuhan tidak pernah meminta untuk kita melakukan apa yang kita tidak bisa. Tapi karena Tuhan lihat kita bisa, maka Tuhan minta. Itulah kenapa saya akan sharing ke Anda untuk menutup sebelum kita berlanjut untuk nextnya tentang mengiring Kristus sampai akhir. Saya mau berikan sebuah sharing ke Anda. Ada 4 sindrom gambar diri yang rusak. Kalau Anda nggak tahu tentang gambar diri yang rusak, Anda selama-lamanya punya gambar diri tentang Allah rusak, saudara. Tipe yang pertama, kalau kita tuh masuk dalam jerat tipu daya iblis. Ingat iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, bagi saya sih singa ompong, saudara. Yang mencari orang yang dapat ditelannya, bukan mencari mangsa, mencari orang. Tipu daya iblis, seperti iblis juga memberikan tipu daya kepada Adam dan Hawa, kepada manusia. Salah satunya, saya catat ada 4 nih, 4 sindrom gambar diri yang rusak. Yang pertama, kalau Anda mengalami, Anda jadi orang yang selalu takut gagal. Apa-apa wedi ojo lah nek gagal gimana? Orang yang takut gagal,
Yang ekstrimnya orang yang ketagihan sukses malahan. Jadi orang nggak mau coba yang lain di luar bidangnya dia karena dia takut nanti kalau sampai gagal bagaimana. Saya disuruh melayani Tuhan. Loh kalau saya cuma di kantor saya sukses. Nek suruh melayani Tuhan saya nggak mau, nanti kalau gagal orang melihat saya kok nggak sukses lagi. Nanti orang malah tahu rahasia saya sukses itu apa. Ternyata orangnya biasa-biasa aja. Jadi nanti orang malah tidak menghargai saya sebagai orang yang sukses gitu loh. Orang kok ketagihan sukses toh yo. Atau orang yang lawan katanya yang lawannya itu orang yang takut gagal. Dalam bahasa Indonesianya, orang itu punya gambaran ngomong gini, saya harus mencapai standar tertentu untuk saya dapat merasa berharga. Standar sing sebelah mana gitu loh. Enggak dihargai ya enggak apa-apa, saya memangnya harganya berapa? Ora didol. Emang harga yang berapa gitu loh, harganya tuh berapa? Contoh-contoh, yang mana toh Pak? Orang-orang yang tipe-tipe takut gagal atau ketagihan sukses. Contoh orangnya, contoh yang pertama, perfeksionis. Anda perfeksionis enggak? Saya perfeksionis, saudara. Dulu. Itu contohnya. Orang yang mengejar kesuksesan dengan cara apapun, menggagalkan segala macam cara. Wis ora apa-apa, iku kliennya sapa? Alah sikat aja. Bisa tidak bisa harus bisa, sikat aja. Klien sapa terserah. Enggak ada etika-etikaan katanya. Etika bisnis, etika moral ora ono. Sing penting duit go kene. Lho, iku tipu daya iblis, Saudara. Pembuktian diri dalam persaingan dibutuhkan kepada siapa gitu loh. Tapi yang paling parah kalau orang itu mengasihani diri sendiri, enggak berani ambil resiko, Saudara. Itu parah, itu yang sangat parah itu. Kalau saya hari ini segala-galanya takut, saya bawakan firman juga takut loh harusnya. Loh kenapa? Saya enggak pakai helm, enggak pakai apa, ya kalau enggak ada gempa bumi, kalau ada, ini atapnya gimana? Kan saya takut berarti kan. Ya kalau saya keluar nih nanti enggak ada apa-apa gitu kan. Dan nanti kalau ada apa-apa di jalan gimana? Ya kalau saya tuh hidup kayak gitu terus takut, mau jadi apa kita Saudara? Itu kenapa Roma 3 ayat 28 dikatakan apa? Karena kami yakin, makanya yakin duluan. Roma 3 ayat 28 dikatakan apa? Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena standar tertentu, bukan. Dibenarkan karena iman. Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Kalau sudah melakukan hukum Taurat, lanjutkan terus. Bukan dihilangkan, tapi jangan sombong karena Anda melakukan hukum Taurat. Tipu daya iblis yang kedua, orang yang dari segi yang negatif, memang sama-sama negatif sebetulnya, takut tertolak. Nanti kalau aku ngumpul di acara youth, lah aku tuh orangnya hitam ya. Nanti aku dijauhi gimana, kan aku ya malu. Jerawatku banyak, nanti kalau aku enggak diterima gimana. Wong jerawatku banyak, aku kulitnya hitam, takut tertolak. Timbang aku tertolak loro hati, ya lebih baik aku enggak usah datang ke youth katanya. Atau yang lebih kacamata yang berbeda, kalau orangnya takut tertolak, yang satunya ketagihan menyenangkan orang lain, ketagihan. Kalau perlu semua orang disenangkan. Kenapa? Bahasa yang ingin disampaikan adalah saya harus diterima oleh orang lain untuk saya dapat merasa berharga. Ya, akhirnya Anda jangan capek, bahkan kecapean, kelelahan karena menyukakan semua orang. Ya enggak bisa Saudara, lemes Anda. Kalau yang tadi, Anda itu harus tahu kebenaran Allah mengatakan apa? Kita tuh enggak ada yang benar, tapi kita dibenarkan. Ada pembenaran dari Allah. Yang juga katakan amin. Untuk orang-orang takut tertolak, yang ketagihan menyenangkan orang lain, itu kebenaran Allah mengatakan apa? Allah tuh menerima Anda apa adanya. Roma 8 ayat 15 dikatakan apa? Roma 8 ayat 15 dikatakan apa?
Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Saya perjalanan ke Magelang sama busa kita cerita. Ada seorang ibu yang cerita kesaksian di agama yang lama. Dia berdoa sampai inilah begitulah, lebih dari 5 waktu sudahan. Tapi begitu dia melihat pengikut Kristus, dia ngomong apa? Kok bisa ya orang Kristen tuh ngomong, ya Abba, ya Bapa. Deket banget. Saya berusaha dengan cara saya mendekatkan diri, rasanya jauh sekali. Tanya busa kita, teleponan dewe, temonono dewe. Tanya, saya mendekatkan diri sehari lebih dari 5 kali, tapi rasanya jauh sekali. Rak ketemu mbak Tuhane. Kenapa saya begitu menerima Kristus, saya ngomong Bapa, rasanya dekat sekali. Saya nggak mungkin ngomong di online kan. Hal-hal yang kayak gini tuh banyak kesaksiannya waktu saya dengar sampai merinding. Nggak mungkin saya ngomong di online, saudara. Orang-orang yang takut tertolak, ketagihan menyenangkan orang lain itu contohnya apa sih Pak dalam sehari-hari? Orang yang sukanya menyenangkan orang lain terus supaya bisa diterima di komunitasnya. Itu kayak saya dulu, wis ra disangoni gitu, duit ora ono. Saya berusaha menyenangkan teman-teman saya yang kaya supaya ditraktir makan. Karena perut saya berontak, enggak ada uang sangu. Sangunya cuma hari Jumat 50 rupiah. Saya kepengen diterima sama teman-teman saya yang kaya. Saya berusaha menyenangkan mereka sehingga kalau nonton dibayari, kalau makan dibayari. Tapi tersiksa, capek saudara. Contohnya orang-orang takut kesepian, loneliness. Nggak punya pacar, menyendiri. Aku tuh harus punya pacar, nah wis kabeh dipacari kaya wong edan. Padahal Anda tahu nggak tujuan pacaran itu apa? Kan untuk menikah kan? Takut kesepian, rasa tidak aman, kemana-mana curigaan. Kingko nek ono bandit bi. Kemana-mana Anda aman, merasa ada yang ngawasi, merasa bahaya mengintai. Contoh berikutnya, mudah tersinggung, takut dikritik, alah. Saya aja dari dulu dikritik papa mama saya jen 2 blek kok. Tanya adik saya, 2 blek pol, ora peduli ya kuwi. Sekarang berubah saudara. Tapi saya bersyukur tipe yang kayak mudah tersinggung, takut diketik kok, saya kok enggak, ora peduli saya. Saya tuh masih ingat mama saya sampai jengkel sama saya. Mama saya meninggal, saya dititipkan sama nenek saya. Paman saya, om tante saya jengkel sama saya. Anda tahu saking jengkelnya om sama tante saya yang baru menikah ini, anaknya nomor 1 persis kayak saya. Karena jengkel sama saya, mungkin kepahitan mengandung, ternyata keluarnya malah kayak saya, saudara. Makanya Anda jangan jengkel sama saya, nanti anak Anda kayak saya. Berarti malahan. Anda jangan jengkel sama siapapun, apalagi kalau lagi hamil. Waduh, bisa sama nanti saudara. Saudara itu contoh-contohnya. Yang ketiga, takut tipu daya iblis. Yang ketiga, takut dihukum. Ketagihan rasa tertuduh yang berikutnya. Bahasa Indonesianya, saya selalu merasa tertuduh dan layak dihukum setiap berbuat kesalahan. Aduh. Mudah terintimidasi, sulit masuk hadirat Tuhan. Aku ki dulu pendosa.
Jadi aku tidak bisa berdoa. Sulit masuk hadirat Tuhan. Itu harus dilepaskan, saudara. Termasuk Anda yang suka menghakimi orang lain. Ya kan? Engkau Anda lihat tetangga Anda sakit, ya kan? Anaknya 4, yang satu habis tipes, yang kedua campak. Nanti tidak berapa lama yang ketiga DBD, demam berdarah. Nanti berikutnya satunya kena COVID misalnya. Terus Anda menghakimi, ini kelihatannya kena tulah katanya. Halah. Sudahlah saudara. Yang kayak gitu, itu tak beritahu, itu tipu daya iblis. Saat gagal yang disalahkan siapa? Orang lain, gara-gara kamu gagal. Enggak pernah ngomong dirinya, enggak pernah, selalu orang lain yang salah. Roma 8 ayat pertama dikatakan apa? Roma 8 ayat pertama dikatakan apa? Demikianlah sekarang, perhatikan, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang setuju katakan yes. Tidak ada penghukuman. Kebenaran Allah dikatakan, Anda kedamaian antara Anda dengan Allah. Enggak usah takut, terima Yesus Kristus. Kalau Anda ada waktu, ikut pelayanan kelepasan, dibaptis, ada kedamaian di sana. Seperti ibu tadi, sudah berupaya berdoa berkali-kali, semakin banyak, semakin jauh Tuhan merasanya. Setelah ibu ini terima Yesus, maka dia ngomong apa? Aku ngomong Bapa, gitu aja langsung rasanya damai sejahtera. Itu setelah tahu tipu daya iblis itu dilawan, saudara. Yang keempat, yang terakhir, tim pujian siapkan dirinya. Yang keempat, yang terakhir, saudara. Kalau tipu daya iblis itu Anda selalu punya rasa malu. Yang ekstrimnya, Anda ketagihan kebiasaan buruk. Bahasa yang gampang tuh Anda selalu ngomong gini, saya merasa malu dan tidak berharga. Karena tidak dapat berubah dari kekurangan saya. Saya ya begini ini, apa adanya. Yo ngene ket biyen, ngamukan yo ngamukan terus. Lah wong ngamukan kok dingoni toh saudara. Saya ini dari dulu kalau lihat wanita toh selalu saya pengennya berzina. Jadi saya tuh pengennya selalu ke arah perzinahan. Saya sudah terasuk dirusak oleh pornografi. Saya ketagihan kebiasaan buruk. Ya kalau gitu kan Anda tahu itu tipu daya iblis toh saudara. Ya jangan bangga, jangan diterus-teruskan saudara. Delete semua link-link yang berhubungan dengan pornografi, di-delete. Kalau Anda ketagihan selingkuh, kalau Anda mau ketemu wanita, ya jangan sendirian, ajak teman. Kalau Anda sudah menikah, ajak pasangannya. Kalau ada pasangannya kan nggak mungkin Anda pengen selingkuh. Kalau memang kelemahan Anda itu, ya Anda harus antisipasi. Bahasa dalam kebenaran Allah, Anda harus lahir baru, saudara. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan apa? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, perhatikan, ia adalah ciptaan baru. Kalau ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jangan kotori tanah yang terkutuk di area lama, yang sudah mau dikasih pupuk yang terbaik yang dari Tuhan. Terus Anda kotori lagi dengan kutuk yang lama. Anda mau hidup susah terus-terusan sampai mati kah? Maaf loh ya, kalau saya pray, saudara. Jadi orang jangan minder terus. Jadi orang jangan jaim sekali, jangan terlalu tertutup juga jangan terlalu jaim, saudara. Itu tipu daya iblis. Jangan dikit-dikit punya masalah larinya ke masa lalu, kebiasaan buruk, rokok lagi, main pelacur lagi, mabuk lagi, berzina lagi, selingkuh lagi, nonton porno-porno lagi. Pelarian kok. Bukan ke Tuhan malah kebiasaan buruk. Dikit-dikit putus asa, gagal ki biasa Pak. Gagal biasa Bu, biasa. Bawa ke Tuhan, kenapa kok gagal? Tolong aku dikoreksi Tuhan. Belajar koreksi diri sendiri. Jangan belajar koreksi orang lain. Koreksi orang lain gak perlu belajar, sudah canggih semuanya saudara. Jangan dikit-dikit mau bunuh diri katanya. Bapak pernah ngalami teman yang dikit-dikit bunuh diri? Pernah saudara waktu kuliah. Pernah waktu kuliah.
mau diputus pacarnya bawa silet, sudah disilet-silet sininya. Saya ngomong gila kamu. Pacarmu ninggalin kamu tuh urusannya dia. Ngapain kamu nyelet-nyelet dirimu sendiri? Minta sama Tuhan. Orang pacaran kan mau menikah. Kalau dia belum menikah aja sudah meninggalkan kamu. Ngapain kamu menyelet-nyelet dirimu sendiri itu buat apa? Dikit-dikit mau bunuh diri. Untung dulu saya itu sudah waras, sudah bertobat. Sehingga saya tidak kirimkan baygon ke rumahnya, apalagi sianida gitu kan. Coba kalau saya masih kentir, zaman saya SMP atau SMA, tak kirimi baygon malahan. Silakan monggo. Lu pakai silet atau pakai pedang samurai saya, ngono malahan. Kalau saya orangnya begitu. Apa kurang kalau perlu kamu berdiri di depan, tak tua bro nganggo mobil. Kalau saya dulu kan rodok kentir, saudara. Hari ini, marilah mengiring Kristus sampai akhir itu, maaf ya, perjuangannya enggak mudah. Kalau Anda leda-lede lemes, bagaimana generasi penerus kita, saudara? Jadi pelayan Tuhan, Anda jadi evangelis, jadi rasul, talenta kepemimpinan kan banyak. Ada apa saudara? Rasul, terus nabi, terus penginjil, terus gembala, terus pengajar dan jemaat. Kalau mereka bersatu hati, mengiring itu sampai akhir, yang sulit jadi biasa. Itulah kenapa kalau Anda ingat beberapa kali kita dapat rema baru. Saat kali doa berkat dikatakan apa? Kebenaran menjadi barisan depanmu. Kebenaran saudara. Yang enggak benar itu sudah dibuang. Kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Kemuliaan Tuhan, backupnya siapa? Satu pujian. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan, sampai ku dapat
Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kalau firman ini kami sudahi, tapi kasih-Mu, tuntunan-Mu tidak pernah berkesudahan. Ajari kami jangan jadi orang yang cengeng, yang gampang menyerah, yang tidak bisa menjadi panutan buat banyak orang, apalagi buat anak cucu kami, Tuhan. Ajari kami itu mengerti akan firman-Mu, akan kebenaran-Mu, sehingga kami tidak gampang lagi dijebak iblis masuk kepada sesuatu yang lama, yang membuat kami jadi pecundang. Roh Kudus, biarlah Kau sendiri yang ada di dalam kami, yang tuntun kami, Tuhan. Kalau kami lemah, paksa, dobrak pintu kami, Tuhan. Sehingga kami jadi orang-orang itu yang kuat di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan jemaat GBI Lantera semakin hari semakin dewasa. Kami tahu kami ini bukan bangun rumah tangga, kami ini bangun keluarga, membangun generasi. Dan pagi ini, biarlah angkat tangan-Mu, persiapkan persembahan buat Tuhan yang terbaik. Taat saja saudara. Anda bisa transfer ataupun datang ke gereja, terserah. Saya akan berdoa untuk persembahan kita. Bapak, Kau lihat angkat tangan yang terangkat. Biarlah kami mau berusaha taat saja Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu saja. Sehingga apa yang kami tabur dalam tanah kami, itu yang daripada-Mu. Karena kami tahu tanah kami ini kurang subur. Bahkan tanah kami beberapa banyak yang mati, Tuhan. Karena ketidakpercayaan kami, ketidakmauan kami untuk diubahkan Tuhan. Tapi pagi ini, kami tahu kami punya gambar diri yang rusak di masa lalu kami. Bagaimana kami bisa mengiring Engkau sampai akhir kalau kami masih hidup dalam kubangan lumpur masa lalu yang parah, Tuhan. Hari ini kami mau menabur di tanah yang subur. Hanya Roh Kudus sendiri yang campur menuntun kehidupan kami, taburan kami. Kami mau mengembalikan ucapan syukur kami, perluan kami, buah sulung kami. Bahkan Kau berikan kami untuk tergerak untuk diakonia. Buat pembangunan Kau sendiri yang bicara. Dan marilah sebelum kita akhiri ibadah pagi ini, aminkan doa berkat ini dengan mengangkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amen. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amen. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Amen. Diberkatilah orang tua, mertua, dan semua keturunanmu. Amen. Diberkatilah masa studimu. Amen. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Amen. Diberkatilah masa pensiunmu. Amen. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Amen. Kemanapun saudara dan saya pergi dan pulang, keluar dan masuk, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Amen. Biarlah umur panjang, kesehatan, kelimpahan Tuhan sediakan bagi orang-orang yang takut dan taat kepada Dia. Yes. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita semuanya. Dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakang kita. Yes. Biarlah berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya, yang dibentuk Tuhan, diberkati Tuhan, kita katakan amin, 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 amin. Salam sayang saya buat keluarga dan di rumah. Tuhan memberkati. Haleluya, kita percaya kita bisa mengiring Tuhan sampai akhirnya dengan tetap setia kepadanya. Sebab Tuhan adalah terang dalam kehidupan kita semua, amin. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan.